Sungguh benar kasih setiamu ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami puji namamu kini dan sampai selama-lamanya. Puji hormat kemuliaan bagimu Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus Allah Tritunggal yang telah memberkati kami sejak kami diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Hidup kami selalu terpelihara dengan baik dan kami menikmati persekutuan kami, ibadah kami yang selalu menguatkan dan membawa damai sejahtera-Mu dalam kebersamaan kami. Terlebih firman-Mu ya Tuhan, yang terus memanggil kami untuk datang kepada seluruh pengetahuan akan kebenaran yang begitu indah dan memberikan kami gambaran yang lebih jelas lagi tentang kehidupan batiniah kami yang sangat terberkati oleh kasih Kristus yang abadi. Untuk itu ya Bapa di surga, pagi hari yang indah yang segar ini, di hari yang baru dengan berkat yang baru, selalu ada pengertian-pengertian yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami supaya apapun yang kami lakukan selalu berhasil seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Kami persiapkan akal budi kami untuk menerima kembali kebenaran, firman kasih karunia-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Berkat yang sangat luar biasa pagi hari ini kembali kita dapatkan Bapak Ibu. Amin. Pagi hari ini setelah kita menikmati jam-jam istirahat kita tahu Tuhan yang menyertai dan memberkati. Dan sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita ke depan hari ini, mari kita terlebih dahulu menerima firman yang menyegarkan hati kita dan membawa kita terus kepada semangat yang baru dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Puji Tuhan atas kebersamaan kita semuanya saudara-saudaraku. Terlebih saudara kami dari Indonesia bagian timur, saudara kami Rivo Alamat, selamat pagi, dan semua yang mengikuti live streaming melalui Facebook. Tuhan memberkati semuanya. Ya, terima kasih saudaraku semuanya yang sudah bergabung melalui Zoom meeting kita pagi hari ini. Marilah saudaraku, kita persiapkan hati kita untuk kembali melihat Galatia pasal 6 firman Tuhan yang sudah membawa kita ke pasal yang ke-6. Galatia pasal 6. Kita sama-sama membuka Alkitab kita saudara-saudaraku ya. Dan kita sudah mulai pada hari Sabtu yang lalu bahwa Galatia pasal 6 ini adalah seluruhnya akan membimbing kita kepada praktek daripada kebenaran-kebenaran yang sudah kita pelajari bersama selama ini, khususnya dari Galatia pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan 5. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena prinsip-prinsip firman Tuhan itu, saudaraku, tentunya itu membawa kepada pekerjaan baik. Amin. Perbuatan baik. Tapi ini bukan perbuatan baik yang dihasilkan oleh pikiran manusia, tapi adalah merupakan manifestasi atau merupakan penampakan dari pekerjaan Roh Kudus dari dalam diri kita melalui firman kebenaran yang kita percayai. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang akan kita lihat bagaimana caranya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita dan bagaimana kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja melalui kehidupan kita. Itu sangat menarik untuk kita pahami bersama.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita sudah banyak mempelajari bahwa Rasul Paulus, ya, yang menuliskan kitab Galatia pasal 1 sampai 6 ini, ya, dia adalah seseorang yang dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa, saudaraku, sebagai seorang yang sangat ahli, ya, dalam soal-soal logika, dalam soal-soal cara berpikir. Amin. Karena kebenaran firman Tuhan itu adalah sesuatu yang masuk akal, bukan tidak masuk akal, masuk akal, tapi akal sehat namanya, yaitu, ya, kebenaran yang menjadi cara berpikir daripada manusia baru yang telah diciptakan di dalam Kristus Yesus, yaitu diri kita, manusia batiniah, ya, di dalam diri kita, bukan manusia lahiriah, bukan juga manusia jasmaniah, tapi manusia rohaniah yang telah tercipta oleh Roh Kudus, ya, ketika pertama kali kita percaya kepada Injil keselamatan dan kita langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena masa lalu, kehidupan kita di masa lalu itu ada error, ya, ada error. Jadi seperti contohnya kalau kita lihat komputer atau laptop Bapak Ibu Saudara, kalau sudah error itu tidak bisa menampilkan data yang ada di dalamnya, ya, dan tidak bisa digunakan, tidak bisa bermanfaat apapun kalau sudah error. Nah, itu adalah keadaan manusia lama kita, ya, saudaraku, yang kita bawa dari persekutuan kita dengan Adam yang berdosa. Dan kalau kita hanya pasrah kepada keadaan kita yang lama itu, maka itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ya, Rasul Paulus katakan di Roma pasal 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini berpikirnya adalah error. Tidak ada kesesuaian dengan kehendak Allah. Tapi dunia ini memikirkan tentang dirinya sendiri, ya, meninggikan egonya sendiri. Sementara kita, orang-orang yang percaya yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita mendapatkan satu kondisi yang baru dalam kehidupan kita, ya, terciptanya manusia baru, kita mempunyai pikiran-pikiran yang baru. Amin. Dan di awal ketika kita percaya Bapak Ibu Saudara, tentu itu belum begitu terasa, kita sadari, belum, ya. Sama seperti ketika anak baru lahir, anak bayi, dia tidak tahu Bapak Ibu Saudara, bahkan siapa yang mengurus dia, yang menyayangi dia, memberikan kasih sayang kepadanya, yang mengasuh dan merawatnya, mana tahu dia Bapak Ibu Saudara, ya, anak kecil, anak bayi, tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya yang mengasuhnya, ya. Dia hanya menerima saja, ya, sampai anak itu suatu saat baru belajar untuk berterima kasih kepada orang tuanya, ya. Nah, mulai belajar dia dengan berbagai hal, sikap dan etika di dalam berkomunikasi dengan keluarganya. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana Rasul Paulus katakan kepada jemaat Korintus bahwa ketika pertama kali mereka mendengarkan Injil Kristus, percaya kepada kematian,
ya penguburan dan kebangkitan Kristus yang telah menebus, mengampuni segala dosa kita, dan pada saat itu kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan kepastian keselamatan kita masuk surga untuk selama-lamanya. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara, kita disebut sebagai ya baik dalam Kristus, ya. Nah, dalam pengertian bahwa kita hanya baru menerima saja ya kebenaran Allah yang mengubahkan hidup kita dari keadaan yang lama menjadi baru. Tapi saudaraku, itu adalah start kehidupan baru kita memulainya. Amin. Dan saudaraku, ketika kita terus bertumbuh, menerima asupan makanan, minuman, ya, sebagaimana anak bayi, anak kecil, dia pasti mengalami pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin juga kadang sakit, ya, kemudian diobati lalu sembuh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah menjadi dewasa, ya tentu sama seperti kita yang saat ini bersama-sama dalam ruangan ibadah saat teduh kita ini, Bapak Ibu Saudara, ya kita sudah tahu apa yang berguna untuk melindungi kehidupan kita. Amin. Ya, kita sudah bisa memilih ya hal-hal yang berguna, yang baik untuk bukan hanya untuk diri kita lagi, ya, bahkan untuk kebaikan orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka pentingnya ya seorang percaya, seorang anak Tuhan, seorang orang kudusnya Tuhan harus memastikan dalam dirinya ya adanya kemauan yang berlanjut, ya keberlanjutan daripada kemauan untuk terus memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bisa terproteksi, ya kita bisa terlindungi, terpelihara oleh kuasa Roh Kudus, tetap terbimbing, akal sehat kita, akal pikiran kita itu terus diperbaharui. Manusia batinia itu selalu mendapatkan konfirmasi dari firman Allah, ya, untuk memahami bagaimana jati dirinya, ya, bagaimana jati diri kita di dalam Kristus, bahwa ya sebagaimana Rasul Paulus katakan, adapun hidupku ini bukan aku lagi, ya, bukan aku manusia lama, ya, yang terhubung dengan Adam yang berdosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, yaitu kehidupan yang baru, manusia yang baru. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kesadaran terhadap ya manusia baru atau kesadaran daripada akal pikiran manusia baru itulah yang terus berinteraksi, ya, diperbaharui dan diteguhkan terus oleh pikiran-pikiran Kristus yang dinyatakan di dalam firman-Nya menjadi kebutuhan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar. Amin. Tanpa belajar, ya Bapak Ibu Saudara, maka ya manusia batiniah kita itu bisa menjadi stagnan, bahkan bisa mengalami kemunduran dan bahkan bisa mengalami kemerosotan, karena sebagaimana kita sudah pelajari beberapa hari yang lalu, ya seperti yang Yesus gambarkan, ya benih firman Tuhan yang ditaburkan di tanah dengan beragam jenis sebagai lambang daripada simbol daripada respon hati manusia terhadap firman Allah. Ada yang jatuh, benih itu dikatakan ya di semak duri. Kenapa di semak duri? Karena dikatakan bahwa tanahnya bisa menerima benih
yang tumbuh, ya, tetapi terhimpit oleh berbagai macam persoalan kehidupan di dunia ini, dan akhirnya benih itu tidak bertumbuh dan berbuah lama dan tidak menghasilkan buah yang lebat, berbeda dengan benih yang ditanamkan di tanah yang subur, yang berbuah, bertumbuh, berbuah dan menghasilkan berlipat kali ganda, ya, buah yang bisa dipetik bukan hanya untuk dirinya lagi, tapi juga dirasakan oleh orang lain di sekitarnya. Amin. Nah, itulah Bapak Ibu Saudaraku, ya, kerinduan daripada kita bersama dan kehendak Tuhan bagi kita. Mengapa kita Bapak Ibu Saudaraku harus terus memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Karena memang kita sanggup berubah menjadi lebih baik. Tapi bukan kesanggupan kita, tapi Allah yang menyanggupkan kita, Roh Kudus yang menyanggupkan kita. Melalui apa Bapak Ibu Saudaraku? Melalui kebenaran firman-Nya. Dengan diri kita sendiri kita tidak sanggup, tetapi firman Allah menyanggupkan kita. Itulah Bapak Ibu Saudara, satu kebanggaan menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang banyak persoalan, ya, banyak kesulitan, tapi kesadaran akan pertolongan Tuhan yang selalu menguat di dalam hati kita, pikiran kita, akan menjadi motivasi yang terbesar untuk kita selalu bangkit dan bersemangat melakukan apa saja yang menjadi tugas dan panggilan kita, terutama dalam hal memberitakan kabar baik tentang keselamatan hidup yang kekal, menjadi berkat yang besar bagi banyak orang lain. Dan untuk itu saudara dan saya perlu menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Orang-orang yang dikuatkan terus di dalam kasih karunia Allah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah, ya, kita kemarin hari Sabtu yang lalu kita sudah melihat Galatia pasal 6 ayat 1. Ya, ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Ya, kita baca Galatia 6 ayat 1, dikatakan di situ judul perikop dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, ya, dituliskan di situ, saling membantulah kamu. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa saling membantu satu dengan yang lain, ini adalah merupakan anugerah Tuhan bagi kita semua, dan kita hargai itu sebagai cara Tuhan untuk menolong kebersamaan kita yang Tuhan kehendaki di dalam persekutuan dalam tubuh Kristus. Ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan kamu yang rohani harus memimpin orang itu, saudara seiman itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang sangat luar biasa, bahwa faktanya, ya, di antara kita Bapak Ibu Saudaraku sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, faktanya ialah kita pasti melakukan sebuah kesalahan. Bukan merupakan suatu harapan, tetapi itu adalah merupakan logika yang sangat masuk akal, bukan sebagai pembenaran, ya Bapak Ibu Saudara, bahwa Paulus katakan
di sini, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kalaupun ini adalah merupakan suatu pernyataan fakta, karena justru jemaat Galatia ini sudah melakukan pelanggaran yang sangat serius, Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka sudah berpaling ya dalam sikap iman pertumbuhan mereka sudah berpaling kepada pengetahuan yang keliru, ya Bapak Ibu Saudara, pengetahuan yang keliru. Mereka berpikir bahwa dengan cara menghidupi perintah-perintah hukum Taurat, maka mereka akan menjadi lebih baik. Sementara Paulus sudah katakan bahwa saat ini kita bertumbuh di dalam Kristus, kasih kepada Kristus Yesus adalah berdasarkan pimpinan daripada Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan fakta kenyataan bahwa setiap orang percaya itu belum mengalami sinless perfection, ya belum mengalami kekudusan yang sempurna dalam roh, jiwa, dan tubuh kita, maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus menyikapinya bagaimana? Amin. Menyikapinya bagaimana? Paulus katakan di sini, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tujuan kita ya saling mengingatkan dan tujuan kita saling menolong satu dengan yang lain adalah untuk membimbing atau mengarahkan kehidupan kita bersama biar selaras dengan kehendak Allah. Amin. Bukan untuk memuaskan keinginan daging kita, ya, bukan untuk menang-menangan, Bapak Ibu Saudara, ya, karena Kristuslah yang telah menang atas kuasa dosa dan maut, dan kemenangan yang mulia itu menjadi milik kita bersama, dan itulah kemuliaan kita bersama dengan Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan dengan roh dalam roh lemah lembut, karena itu adalah buah roh. Amin. Sebelumnya di pasal 5 ayat 23 dan 22 dan 23 sudah disebutkan, ya, di ayat 23 buah roh ialah kelemah lembutan, penguasaan diri, dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini kita melihat bahwa sangat luar biasa Rasul kita, Rasul Paulus, begitu menguasai, Bapak Ibu Saudara, cara berpikir yang lebih tepat dan yang paling tepat, bagaimana kita berproses di dalam memahami akan ketaatan kita kepada Kristus, ya saudaraku, dengan cara berpikir yang sangat masuk akal, ya sangat logis, Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus adalah ahlinya dalam hal bagaimana melihat apa yang berkontradiksi dan apa yang selaras dengan kehendak Allah. Amin. Nah, itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh karena kita mempunyai teladan, seseorang yang menjadi teladan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, ya, yang bisa kita langsung lihat bagaimana penerapan daripada kebenaran Kristus melalui seseorang yang dipilih untuk menjadi hambanya, Rasul Paulus, yang dulu kita tahu, Bapak Ibu Saudara, ya, Paulus ketika dia sebelum diselamatkan, dia juga adalah orang yang hidup dalam keadaan error, begitu ya, dalam keadaan error, di mana Saulus ini begitu sangat membela sifat egonya, ya, karena dia pikir bahwa dengan perbuatan-perbuatan baiknya, ketaatan-ketaatannya itulah yang menjadi pertimbangan bagi Allah untuk menilai sebuah kebenaran. Tapi Bapak Ibu Saudara, setelah dia berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan kita
yang telah bangkit naik ke surga dan dimuliakan, maka Tuhan Yesus ya memperkenalkan kepadanya suatu gambaran kehidupan yang baru, yang benar-benar baru di dalam Kristus Yesus, dengan pola-pola dan prinsip-prinsip yang baru, benar-benar baru Bapak Ibu Saudara, yang tercipta melalui kebenaran, pengorbanan, kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat menarik saudaraku, karena kalau kita lihat ya di dunia ini bagaimana para penguasa, para pemerintah, mereka ingin membantu sesamanya, membantu orang lain, ya, membantu masyarakatnya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu itu semua masih sebatas berjalan dari prinsip-prinsip manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga saudara-saudara, sebaik apapun itu, sebagus apapun nampaknya, semuanya itu hanya semu, ya, tidak bersentuhan dengan rancangan dan rencana Allah untuk masa depan daripada kehidupan manusia baru, seperti yang kita sudah pelajari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, adalah kita harus mengadopsi cara yang baru, cara Tuhan untuk membawa kita kepada seluruh kehendak-Nya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di sini kita lihat Rasul Paulus mengatakan, ya, ketika kamu menolong saudaramu, itu adalah merupakan motivasi yang sangat baik, dan itu adalah merupakan buah roh yang termanifestasi di dalam diri kita, karena memang tujuan kita diselamatkan Bapak Ibu Saudaraku, dan diberikan kesempatan hidup adalah bagaimana kita dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain. Ya, itu sangat luar biasa. Sambil menjaga dirimu, ya, supaya kamu juga tidak terkena pencobaan. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang sangat luar biasa. Rasul Paulus sendiri, saudaraku, ahlinya yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong sesama saudara seiman. Dia menolong jemaat Korintus, ya, yang jatuh pada berbagai hal yang amoral, ya, dan dia menolong semua jemaat yang dilayaninya dan juga jemaat Galatia ini. Tapi saudaraku, Rasul Paulus menolong bukan semata-mata mengandalkan pikirannya sendiri. Rasul Paulus membantu itu adalah berdasarkan sebuah kesadaran bahwa semuanya itu justru menjadi satu tantangan, proses bagi dirinya sendiri untuk terus bertumbuh, ya, di dalam kekuatan daripada Tuhan, bagaimana dia bisa tetap akan berpegang teguh kepada kebenaran Kristus, amin, dan bukan bergantung pada ambisi dia pribadi, tetapi dia menyerahkan semuanya, bagaimana dia bisa menolong jemaat, menolong orang lain yang belum percaya, supaya diperdengarkan kepada mereka Injil keselamatan, dan semuanya Bapak Ibu Saudaraku dalam kerangka berpikir supaya nama Kristus yang dipermuliakan, amin, dan bukan sebagai sesuatu yang ingin tampil gagah-gagahan, tetapi justru Rasul Paulus ingin menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan, dan dia rindu untuk menolong lebih banyak lagi saudara-saudara seimannya, menolong lebih banyak lagi jiwa-jiwa supaya dimenangkan untuk kemuliaan Kristus, amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita mempunyai formula yang benar-benar baru, ya, bagaimana kita menolong di antara sesama kita harus dalam kerangka itu termotivasi oleh karena kasih Kristus yang sempurna, amin. Karena manusia itu mudah sekali untuk jatuh bersandar kepada diri sendiri, supaya dilihat oleh orang lain, ya, supaya dipuji oleh orang lain, atau supaya mendapat keuntungan
dari situasi yang buruk yang dialami oleh orang lain, dan itu yang dilakukan oleh dunia, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menolong saudara seiman adalah untuk menyaksikan juga bahwa Tuhan menyanggupkan kita bersama-sama untuk bangkit dari keadaan kita yang jatuh, dan kita bisa bersama-sama bangkit ya untuk menjadi satu suara menyaksikan bahwa Tuhan itu mengasihi kita semua. Amin. Tidak peduli apa yang menjadi permasalahan kita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit ya untuk mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut dan segala kesombongan manusia, keangkuhan manusia, pikiran yang sia-sia, segala kegelapan ya Bapak Ibu Saudara, semuanya dikatakan telah dimatikan ya di dalam tubuh Kristus. Kita bersama-sama telah dianggap mati terhadap segala keinginan daging dan telah disalibkan bersama dengan Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sekarang kita melihat terang kebenaran itu Bapak Ibu Saudara melalui firman Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga dengan formula yang baru ya, bagaimana kita di ayat 2 dikatakan, saudara-saudara, Galatia pasal 6 ini ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah merupakan satu instruksi yang spesial, instruksi yang khusus dari Tuhan, bagaimana kita harus bertolong-tolongan menanggung beban kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, karena hidup itu tidak selalu mudah kita atasi sendiri. Kita membutuhkan ya orang lain ya untuk membantu kita, Bapak Ibu Saudaraku. Itu kita harus dengan rendah hati mengakui itu, bahwa kita bukan Superman, karena Superman is dead, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi kita adalah orang-orang yang memerlukan ya dukungan, doa, nasihat, dan pengajaran, bimbingan dari saudara-saudara kita yang lain. Sebab kita adalah anggota tubuh Kristus satu dengan yang lain, ya, dan kita bukan orang asing satu dengan yang lain. Maka keakraban itulah yang harus kita pastikan, bahwa kita sebagai saudara seiman harus terhubung dengan hal-hal yang bisa mengakrabkan kita, yaitu kita hidup di dalam cinta kasih Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran, dan bersama-sama kita mempunyai tekad yang sama, mempunyai kerinduan yang sama. Bapak Ibu Saudara, kita ingin bertumbuh ya dan berbuah dan dewasa di dalam Kristus, di dalam tubuh Kristus, supaya kita satu dengan yang lain bisa saling memperhatikan, saling menolong ya. Jadi ada kata saling di sini Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak berjalan satu arah. Amin. Tapi ini ada kata saling ya di antara kita. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu ya. Karena dengan demikian dikatakan kita memenuhi hukum Kristus. Amin. Karena kita sudah dipenuhi dengan kasih Kristus yang sempurna, maka di dalam kepenuhan itulah kita harus bersikap, dan bagaimana kita mengambil keputusan kita tidak boleh di luar daripada kerangka pikir kasih Kristus. Tidak bisa karena bergantung pada ego atau ambisi kita pribadi, tapi harus tetap di dalam kerendahan hati seperti Kristus merendahkan hatinya. Ya, itu adalah merupakan standar ya, cara bagaimana kita bisa menolong sesama kita. Kita harus merendahkan hati kita dan bermohon kepada Tuhan supaya kita selalu memiliki kerendahan hati ketika kita menolong saudara kita, menanggung beban kita bersama.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, beban kita bersama yang paling utama, yang paling pokok adalah bagaimana kita, saudaraku, bisa menyaksikan kasih Kristus yang sempurna, yaitu kasih Kristus, yaitu yang dinyatakan melalui pengorbanannya. Amin. Jadi pertama-tama Bapak Ibu Saudaraku, mata kita tertuju, fokus kita tertuju kepada bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hal bagaimana kita sudah menerima keselamatan hidup yang kekal. Amin. Ya, saya sangat bersyukur Bapak Ibu Saudaraku kalau seorang percaya, seorang anak Tuhan, ketika dia berdoa, dia selalu memulai ucapan syukur bahwa kita sudah pasti diselamatkan. Itu adalah tanda-tanda buah roh yang memang sedang bekerja dan bertumbuh, ya, membawa sukacita di dalam persekutuan kita bersama. Kita mensyukuri pertama-tama kebaikan Tuhan, di mana Tuhan Yesus telah rela mati, ya, mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya, sehingga saat ini kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan, ya, dimerdekakan dari kuasa dosa dan maut, dan merdeka untuk melayani saudara-saudara seiman kita di dalam kasih. Amin. Sebagaimana di ayat 13 Galatia pasal 5 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya belajar melayani sesama saudara seiman oleh kasih Kristus itu adalah merupakan sebuah proses di mana kita harus belajar untuk mendisiplinkan diri kita, menertibkan hati dan pikiran kita, menundukkannya di bawah kuasa daripada kebenaran Kristus, firman-Nya yang terus mengintervensi akan pemikiran kita, pola pikir kita terus diluruskan, ya, dijauhkan dari kesalahan-kesalahan yang merugikan kita, tapi dibentuk terus dengan berbagai hal, pemikiran yang baik, yang positif dari firman Allah untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang kuat, sehingga bisa saling menolong satu dengan yang lain. Ketika ada saudara kita yang lemah, kita harus tetap bersedia saling mendoakan, dan kita bersekutu bersama di dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang mengerjakan damai sejahtera di antara kita. Amin. Jadi keterbukaan kita, keterbukaan hati kita, dan kejujuran hati kita di hadapan Tuhan adalah faktor nomor satu, ya, bagaimana kita sebagai saudara seiman bisa saling menolong satu dengan yang lain, dan apa yang kita perlukan untuk bersama-sama bertumbuh di dalam pelayanan kasih ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesetiaan kita semua, Bapak Ibu Saudara, untuk selalu menghadirkan diri kita, ya, meninggalkan sejenak kepentingan diri kita, dan kita datang bersama-sama kepada kepentingan yang jauh lebih bermanfaat untuk terus mendasarkan pemikiran-pemikiran kita, hati kita, dan bahkan perasaan kita di atas keyakinan setiap kebenaran firman Allah. Kita melakukan segala sesuatu dapat sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kita tahu dari Tuhanlah kita akan menerima upah yang besar, dan Kristus adalah Tuhan kita bersama, dan kita adalah hamba-hamba yang melayani Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Inilah hidup kami ya Tuhan. Inilah persembahan tubuh kami yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya atas kemurahan hati Tuhan kami dapat melakukan semuanya ini. Dan kami percaya juga Roh Kudus akan terus memimpin hidup kami kepada seluruh kehendak-Mu dan rencana-Mu. Pakailah hidup kami untuk selalu hidup saling mengasihi satu dengan yang lain,
sebagaimana Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Mampukan kami untuk saling menolong ya Tuhan. Ya, biarlah kami merendahkan hati kami untuk mengakui bahwa kami saling membutuhkan sebagai saudara seiman. Sebab dengan kasih Kristus di dalam setiap hati kami masing-masing, itu adalah merupakan sumber berkat dan sukacita dan yang menolong kami untuk bisa melihat akan kebersamaan kami dalam persekutuan kami. Ada Roh Kudus, ada Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami di dalam segala sesuatu, bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua, orang-orang percayamu yang mengasihimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkaulah yang mengerjakan itu di dalam setiap proses kehidupan kami. Biar kami belajar untuk merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk bisa dapat saling melayani satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, kami serahkan pekerjaan tugas apa yang menjadi tanggung jawab kami untuk satu hari penuh. Biarlah pimpinan hikmat daripada Tuhan menyertai kami semua. Dan diberkatilah semua saudara-saudara kami apapun yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Biar kami merendahkan hati dengan penuh kesabaran, panjang sabar. Kami menantikan segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, selamat pagi. Kembali pada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Ya, puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan disampaikan Bapak Gembala kita, supaya kita orang kudusnya Tuhan saling membantu, saling tolong menolong. Amin. Semua karena kasih karunia Tuhan, Amin. sesuai dengan buah roh yang sudah kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gembala. Sama-sama Pendeta. Yang saat ini sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita orang kudusnya di Zoom ini. Baik, untuk doa syafaat kami serahkan kepada Ibu Rostani Manado Selatan, Bu. Terima kasih. Siap, Bapak Pendeta Joksen Pardosi, terima kasih. Terima kasih. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih banyak buat hambanya Bapak Charles Mamora. Pada pagi hari ini kita telah dikuatkan oleh firman Tuhan, dan semua gereja tubuh Kristus yang bergabung pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Salam sehat untuk kita semua, mari kita bersatu di dalam doa.